Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Rima Murtiningsi dengan NIM 1711419026 dari Romil Akuntansi B 2019 Universitas Negeri Semarang. Nah, jika pada minggu kemarin nih kita kan udah belajar tentang bab 5 tuh. Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang bab 6. Nah, bab 6 tuh ada apa sih, Kak? Jadi bab 6 itu ada sistem manajemen basis data. Nah, dalam sistem manajemen basis data ini kita akan belajar 7 poin pentingnya nih. Apa aja yang ada di dalam sistem manajemen basis data? Ada organisasi data, ada struktur basis data, contoh basis data relasional, membuat basis data, menggunakan basis data, personal basis data, serta penempatan sistem manajemen dalam perspektif. Nah, ketujuh poin penting ini akan kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama yaitu organisasi data. Nah, pada mulanya tuh perusahaan itu menciptakan komputer hanya untuk mengatasi permasalahan tentang kalkulasi angka yang rumit dan juga membosankan. Siapa sih yang nggak malas gitu ya, nggak bosan gitu sama masalah angka yang benar-benar bikin pusing gitu. Nah, karena itu maka perusahaan itu menciptakan suatu sistem komputer untuk mempermudah dalam proses pengerjaan kegiatan dalam organisasi perusahaan. Akhirnya terciptalah suatu sistem manajemen basis data. Nah, dalam organisasi data ini kita akan belajar tentang yang pertama ada hierarki data. Data bisnis secara tradisional telah diorganisasikan dalam suatu hierarki file-file data yang bergabung untuk membentuk record dan record yang bergabung untuk membentuk file. Nah, file-file data itu seperti apa, Kak, contohnya? Jadi, file-file data itu contohnya seperti ini. Misal ada kode mata kuliah, seperti M100. Itu namanya file-file data. Kemudian, dari gabungan file-file data tersebut akan membentuk suatu record. Nah, yang dimaksud dengan record itu seperti apa, Kak? Jadi, record itu merupakan gabungan dari file-file data, kan? Nah, itu contohnya seperti ada kode mata kuliah, itu M100. Contoh mata kuliahnya itu seperti sistem informasi manajemen. Nah, antara kode mata kuliah dengan nama mata kuliah, itulah yang dimaksud dengan record. Kemudian dari kumpulan record-record itu akan membentuk sebuah file. Yang dimaksud dengan file itu seperti apa, Kak? Misalnya ada kode mata kuliah itu tadi kan, M100 dengan nama mata kuliah sistem informasi manajemen. Kemudian ada dosen pengampunya siapa, kemudian ada jadwalnya itu hari apa, jam berapa. Itu yang dinamakan dengan file. Untuk yang kedua ada spreadsheet sebagai basis data sederhana. Tabel yang berisi baris dan kolom dapat disajikan dalam suatu spreadsheet. Karena banyak pengguna telah mengenal spreadsheet, ia dapat digunakan untuk memperkenalkan konsep basis data. Nah, pada zaman sekarang tuh siapa sih yang nggak kenal spreadsheet gitu ya? Spreadsheet itu kan udah dikenal mulai lama, di mana spreadsheet itu dapat memudahkan dalam pengoperasian angka-angka dalam komputer untuk memberikan perintah komputer dalam melakukan perintah tentang operasi matematika itu sendiri. Sehingga perusahaan tuh nggak perlu pusing-pusing gitu. Yang selanjutnya ada flat files. Flat files atau file datar adalah suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Jadi kalau misalnya kolomnya berulang, itu namanya bukan flat files ya. Contohnya flat files itu seperti apa, Kak? Contohnya seperti ada kode mata kuliah tuh, M100. Nah, bawahnya itu nggak boleh M lagi, nggak boleh. Jadi misal B200 itu bisa dikatakan sebagai flat files atau file datar. Kemudian ada flat file kunci. Kunci atau key dalam suatu tabel adalah satu file atau kombinasi file yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasikan masing-masing record dalam suatu tabel. Misalnya di dalam Excel tuh, dalam spreadsheet itu ada nama rank. Ada suatu data kita kasih nama rank. Nah, nama ranknya itulah yang disebut dengan key atau kunci. Dimana dengan adanya rank tersebut, nama rank itu, kita bisa lebih mudah dalam melakukan pengerjaan-pengerjaan yang lain. Yang kelima ada tabel yang berhubungan. Tabel-tabel yang berhubungan pasti berbagi file yang sama. Misalnya dalam proses penyusunan buku pembantu, itu kan kita pasti perlu jurnal dan juga buku besar yang lain kan. Nah, itu antara tabel yang satu dengan tabel yang itu pasti berhubungan. Seperti itu. Yang selanjutnya ada struktur basis data. Struktur basis data itu apa, Kak? Jadi struktur basis data itu merupakan cara data diorganisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Nah, kemudian ini diimplementasikan dalam sistem manajemen basis data. Nah, ada 3 struktur basis data. Ada struktur basis data hierarkis, struktur basis data jaringan, dan struktur basis data relasional. Untuk yang pertama ada struktur basis data hierarkis. Sistem manajemen basis data yang pertama, IDS, dikembangkan oleh GE pada 1964. Basis ini dipengaruhi oleh hasil kerja standarisasi Komite Bahasa Basis Data. Nah, komitenya itu terdiri dari apa aja sih, Kak? Ada akademisi, industri, dan pemerintah, di mana ini diciptakan untuk umum. Begitu.
Kemudian ada struktur basis data jaringan. Dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu. Ia memungkinkan satu record tertentu menunjuk pada semua record lainnya di dalam basis data. Jadi sistem struktur basis data jaringan ini digunakan untuk memecahkan masalah keharusan yang menarik balik untuk kembali kepada cabang yang menyatukan sistem basis data itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada struktur basis data relasional. Organisasi bisnis tidak pernah secara luas menerapkan sistem manajemen basis data yang dibangun berdasarkan struktur jaringan. Nah, di sini ada gambarnya struktur basis data. Di sini ada struktur basis data hierarkis, kemudian struktur basis data jaringan, kemudian struktur basis data relasional. Kemudian untuk penjelasan lebih lengkapnya nih, yang pertama ada struktur basis data hierarkis. Sistem manajemen basis data IDS mengikuti suatu struktur basis data hierarkis. Struktur hierarkis ini dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Jika Anda kalian menggambar struktur ini, maka akan terlihat seperti cabang-cabang pohon, di mana untuk mendapatkan satu record dari satu cabang ke cabang lainnya, mengharuskan sistem manajemen basis data tersebut menavigasikan kembali ke persimpangan umum dari cabang-cabang tersebut. Jadi, ini diperlukan adanya navigasi gitu ya, untuk kembali ke cabang-cabang umumnya itu tadi, persimpangan umumnya itu tadi gitu. Yang selanjutnya ada struktur basis data jaringan. Struktur ini memungkinkan satu record tertentu menunjuk pada semua record lainnya di dalam basis data. Struktur jaringan memecahkan permasalahan keharusan menarik balik hingga kembali ke cabang yang menyatukan basis data. Secara konseptual, setiap record dalam basis data menunjuk ke semua record lain dalam basis data, ibarat seperti meloncat ke setiap cabang pada sebuah pohon. Jadi ini meloncat-loncat ya. Kalau tadi kan penggambarannya, ini seperti prosesnya gitu. Yang ketiga ada struktur basis data relasional. Terobosan muncul dari riset dasar mempergunakan aljabar relasional yang dilakukan secara independen oleh CZ, GET, dan EF Code. Pekerjaan mereka erat kaitannya dengan struktur basis data relasional yang merupakan struktur yang saat ini paling umum dipergunakan dalam organisasi-organisasi bisnis. Jadi di sini itu struktur basis data relasional itu paling umum dia digunakan dalam organisasi-organisasi bisnis. Maka di sini saya akan lebih menekankan pada struktur yang ini. Kemudian ada contoh basis data relasional. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang basis data jadwal kuliah gitu. Kemudian konsep basis data. Untuk basis data jadwal, contoh yang dipergunakan di sini diimplementasikan pada peranti lunak sistem manajemen basis data Microsoft Access, namun implementasi ini akan serupa pada setiap produk basis data relasional lainnya. IBM, Oracle, Microsoft, dan lainnya yang menyediakan peranti lunak sistem manajemen basis data relasional. Kemudian ada konsep basis data. Ketika pengguna menggunakan record dalam basis data, mereka secara intuitif akan merasa bahwa urutan-urutan record yang ditampilkan dalam sebuah laporan merupakan cerminan dari urutan-urutan penyimpanan record tersebut dalam disk komputer. Nah, pada kenyataannya itu, urutan-urutan record ini tuh disimpan dalam disk komputer yang terpisah gitu. Tapi pengguna itu merasa bahwa apa yang ditampilkan itu sudah urut gitu. Kemudian ada membuat basis data. Nah, dalam proses pembuatan basis data ini, kita perlu 3 langkah nih. Apa aja? Yang pertama ada menentukan kebutuhan data, yang kedua menguraikan data, yang ketiga memasukkan data ke dalam bisnis. Untuk yang pertama adalah menentukan kebutuhan data. Nah, menentukan kebutuhan data ini merupakan salah satu hal yang paling penting gitu ya. Hal yang juga penting gitu, karena di sini kita akan melakukan beberapa identifikasi untuk menentukan apa sih data yang sebenarnya kita butuhkan gitu. Kemudian di dalam menentukan kebutuhan data ini ada 2 pendekatan, ada pendekatan yang berorientasi pada proses dan juga pendekatan pemodelan perusahaan. Yang kedua ada teknik pemodelan data. Nah, di sini ada tekniknya nih, ada 2, ada teknik diagram relasi dan juga diagram kelas. Untuk yang pertama ada diagram relasi entitas. Nah, di mana di sini itu data dalam suatu entitas itu memiliki keterkaitan, memiliki hubungan gitu. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa data dalam satu entitas dengan data di antara entitas yang lain itu juga memiliki hubungan. Kemudian ada diagram kelas, di mana diagram ini itu mampu menyajikan data itu secara grafis gitu. Yang selanjutnya adalah menggunakan basis data. Di sini kita akan belajar tentang laporan dan formulir, query, bahasa query terstruktur, dan juga pemrosesan basis data lanjutan. Untuk yang pertama ada laporan dan formulir. Perbedaan formulir dan laporan itu apa sih, Kak? Jadi perbedaan laporan dan formulir itu terletak pada formatnya, di mana formulir itu hanya bisa menampilkan satu record saja, tetapi laporan itu bisa menampilkan lebih dari satu record. Kemudian ada query, suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih.
Kemudian ada bahasa query terstruktur. Kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan basis datanya. Kemudian ada pemrosesan basis data lanjutan. Telah menjadi hal yang semakin umum dalam peranti lunak sistem manajemen basis data untuk melakukan pemrosesan basis data lanjutan. Kemudian ada personal basis data. Nah, di dalam personal basis data ini ada unsur-unsurnya. Ada administrator basis data, ada programmer basis data, dan ada pengguna akhir. Nah, yang dimaksud dengan administrator basis data itu apa sih, Kak? Jadi, administrator basis data itu merupakan seorang spesialis informasi, di mana ia ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan juga mengamankan basis data. Kemudian yang kedua ada programmer basis data. Ini juga merupakan spesialis informasi yang ahli dalam pemrograman basis data gitu ya. Kemudian ada pengguna akhir, di mana pengguna akhir ini tidak dapat diabaikan sebagai personal penting yang berinteraksi dengan basis data. Percuma dong kalau ada basis data tapi nggak ada yang menggunakan gitu. Jadi pengguna ini juga merupakan suatu unsur yang penting dalam basis data. Kemudian ada menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Nah, di sini saya membahas tentang keuntungan dan juga tentang kerugian DBMS. Untuk yang pertama nih ada keuntungan DBMS. DBMS itu apa, Kak? DBMS itu merupakan sistem manajemen berbasis basis data gitu ya. Nah, di sini ada beberapa keuntungan, antara lain mengurangi pengulangan data, mencapai independensi data, mengambil data dan informasi dengan tepat, serta keamanan yang lebih baik. Jadi mengurangi pengulangan data itu maksudnya meminimalisir terjadinya kemungkinan data yang berganda gitu. Kemudian mencapai independensi data dan mengambil data itu dengan tepat gitu. Jadi di sini itu juga meminimalisir tentang kesalahan-kesalahan pengambilan data, dan keamanan itu pasti terjamin lebih baik gitu. Dan kerugiannya memperkerjakan dan memelihara staf DBA, mendapatkan konfigurasi peranti keras yang besar, ya pasti ini lebih mahal gitu ya biayanya. Kemudian ada membeli peranti lunak yang lebih mahal gitu. Nah, sekian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like ya. Bye.